Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man walah. Khususan ila musannif hadal kitab Syekh Hasan bin Nafa'ana wa nafa'ana wa barakatuh. Syekh lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'd. Kembali kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim setelah beberapa waktu lamanya kita rehat sejenak. Alhamdulillah di bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah ini kita dapat memulai lagi pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Kita teruskan tentang bab membuat catatan. Jadi apa saja hal-hal yang dianjurkan bagi seorang muta'allim atau pencari ilmu dalam mempelajari sebuah ilmu. Di antaranya adalah membuat catatan. Wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabqa. Ketemu? Wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabqa ba'da at-tabati wal i'adati katsiran fa innahu nafi'un jiddan. Wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabqa. Wa yanbaghi lan sayukja an yu'alliqa as-sabqa wa yatta gawe taklik apa as-sabqa ing as-sabqa pengajian. Ba'da tabati ing dalam sause langgerake. Wal i'adati katsiran lan bulan baleni kelawan akeh. Fa innahu nafi'un jiddan maka setuhune apa ayu andika maka setuhune yu'allika iku nafi'un manfaati jiddan kelawan kemenang. Dan hendaklah dan dianjurkan kepada para muta'allim, para murid, ayu alikot saboko agar membuat taklik atau catatan. Membuat taklik atau catatan as-saboko terhadap pelajaran ba'da tobati setelah dihafal. Wal i'adati katsiran dan sering diulang-ulang. Fa innahu nafi'un jiddan karena sesungguhnya membuat catatan itu kelak sangat berguna.
Apa yang dimaksud dengan taklik pelajaran, taklik atau catatan? Yaitu catatan yang dibuat oleh murid sendiri tentang sebuah pengertian yang diperoleh dari pelajaran sesuai dengan penjelasan gurunya. Itu namanya taklik. Ya. Atau kalau sekarang itu biasa disebut dengan notulasi pelajaran atau ringkasan pelajaran. Jadi dianjurkan kepada para muta'alim, kepada para pencari ilmu, itu kalau setelah gurunya menerangkan, kalau dirasa apa yang diterangkan oleh gurunya itu diperlukan, maka dianjurkan untuk menulisnya, untuk mencatatnya. Ya, untuk mencatatnya. Namanya tadi pengertian taklik atau pengertian catatan tadi, yaitu sebuah notulasi pelajaran. Itu kok kalian merasa perlu dicatat, ya dicatat. Ya. Fa innahu nafi'un jiddan, karena sesungguhnya catatan-catatan yang dibuat itu kelak nanti akan sangat berguna. Jadi kalau kalian kapan-kapan ketika kalian nanti punya murid ke depannya, kok kalian bingung tentang sesuatu pelajaran itu, maka dengan membuka catatan itu akan sangat membantu pemahaman. Seperti itu. Bisa juga dipraktekkan umpamanya ketika kalian, makanya seorang pencari ilmu yang sejati itu kebanyakan selalu membawa catatan di dalam sakunya. Dia ada buku kecil di sakunya atau kertas di dalam sakunya. Kemana-mana umpamanya ketika dia mendengar suatu ilmu, entah itu dari mana, atau mendengar dari ceramah di masjid dan lain sebagainya. Kalau itu dirasa perlu, maka seorang pencari ilmu sejati itu langsung dari dalam sakunya dikeluarkan catatan dan pulpen, kemudian ditulis tentang keutamaan. Umpamanya ada seorang penceramah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa taala keutamaannya sangat besar sekali. Satu huruf di bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kok dirasa perlu dicatat. Pelipat gandaannya minimal berapa? Minimal 1000 kali lipat. Kalau orang membaca Al-Quran di hari biasa itu 1 juz, kalau di bulan Ramadan 1 juz itu seperti membaca 1000 juz. Nah, kayak gitu dicatat. Nah, itu termasuk namanya apa? Taklik atau catatan ringkasan pelajaran. Maka nanti ketika kalian biasakan ya membawa buku saku kecil atau membawa pulpen di sakunya. Kemudian kalau ada sesuatu yang kira-kira itu bermanfaat dari siapapun itu, terlebih-lebih dari guru, maka ditulis, dibuat catatan. Ya, buat catatan. Jadi catatan itu tidak hanya menulis curhat.
curhat ditulis, tentang keadaan ditulis, sudah itu aja. Tapi mencatat, menulis pelajaran, setelah kalian mendengar pelajaran seperti ini terus kalian menulis, itu lebih bermanfaat daripada sekedar menulis sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya, yang sering curhat mana ya, tidak apa-apa curhat, daripada nggak dikeluarkan, unek-uneknya dikeluarkan di buku curhat, curhatannya bu. Tapi jangan lupa ya, sesuatu yang penting, pelajaran-pelajaran yang penting dari siapapun itu ketika kalian mendengar dicatat. Itu yang lebih penting daripada sekedar curhatan di dalam buku. Wala yaktubal muta'allimu syai'an la yafhamuhu, wala yaktubal muta'allimu lan ojo nulis sapa wong kang amrih ilmu syai'an ing suwiji la yafhamuhu kang ora paham sapa ta'allim. Fa innahu yurithu kalalatat tabi'i, fa innahu maka setune nulis kang ora paham iku yurithu maresake kalalatat tabi'i ing ketule watek. Wa yudhibul fadlana lan ngilangake nulis kang ora paham ing kapinteran. Wa yudhayyi'u awqatahu lan niya-niyake ing pira-pira waktune muta'allim. Wala yaktubal muta'allimu lan dan pelajar muta'allim janganlah menulis sesuatu syai'an la yafhamuhu, sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Fa innahu yurithu kalalatat tabi'i, karena dapat menumpulkan watak, jadi wataknya jadi tumpul. Wa yudhibul fatana, menghilangkan kecerdasan. Wa yudhayyi'u awqatahu, dan menyia-nyiakan atau membuang-buang waktu. Jadi kalian jangan menulis sesuatu yang kalian sendiri tidak paham. Ya, pokoknya ada ceramah panjang, kalian nggak paham, ya jangan ditulis. Kalau ada pelajaran yang kalian itu nggak paham, nggak usah ditulis. Karena apa? Karena itu dapat menumpulkan watak. Jadi wataknya menjadi tumpul. Gimana watak tumpul itu? Watak tumpul itu ya jadi gampang nggak respon terhadap temannya. Ada temannya yang kesusahan, nggak respon. Ada tempat yang umpamanya ada halaman yang kotor, dia nggak respon cepat-cepat membersihkan. Ada piring kotor, nggak cepat-cepat dibersihkan. Itu termasuk apa? Termasuk tumpulnya tapi tumpulnya watak. Ada waktu sholat tiba, nggak cepat-cepat sholat. Waktunya mandi, nggak cepat-cepat mandi. Itu apa? Itu wataknya tumpul. Nah, karena sering menulis sesuatu yang tidak dia pahami atau menulis sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang tidak berguna. Itu bisa menyebabkan apa? Kata para ulama, kita alim ini bisa menyebabkan apa? Kalalatat
tabai, tumpulnya watak. Kemudian wayudhibul fatana, menghilangkan kecerdasan. Jadi kalau kalian merasa watak kalian tumpul, cerdasnya kok hilang, kecerdasannya kok mulai hilang, ngapal kok susah dan lain-lain. Nah, itu coba diperhatikan. Oh saya ini sering nulis yang enggak. Sering menulis sesuatu yang saya sendiri enggak paham, atau menulis sesuatu yang kurang bermanfaat, itu bisa menghilangkan kecerdasan juga, dan yang jelas membuang-buang waktu. Ya, aku ya. Wayam bagi ayyajatahida fil fahmi minal ustadi. Wayam bagi lan sayukjo ayyajatahida poyento mempeng muta'alim fil fahmi yang dalam faham, minal ustad yang dalam mahab, minal ustadi saking guru, au bit ta'amuli utawa kelawan angen-angen, wa tafakkuri lan mikir, wa kasrati tikrori lan akehe bulan baleni. Fa innahu idza qalla sabaku, mongko setuhune kelakuan, idza qalla tatkalane sedidik apa as-sabaku pengajiane, wakas surat tikrarul lan akehe apa bulan-bulani, awit ta'amulu lan akeh angen-angene, yudariku bakal bisa nemu apa pengajian, wayafhamu lan faham pengajian. Dianjurkan wayam bagi ayyajtahida fil fahmi, dianjurkan kepada murid, kepada muta'alim, ayyajtahida fil fahmi, agar serius dalam memahami pelajaran, anil ustadi langsung dari sang guru, au bita'amuli atau dengan cara meresapi, ta'amul meresapi, angen-angen, atau dengan cara meresapi, wa tafakkur dan memikirkan, maka suratid tikror dan banyak-banyak mengulang pelajaran. Fa innahu idza qalla sabaku, karena sesungguhnya jika pelajaran baru itu sedikit, maka surat tikraru dan sering diulang-ulang sendiri, wa ta'amulu dan sering meresapi, yudariku wayafhamu, maka akhirnya yudarik dapat mengerti dan faham. Dianjurkan kepada murid itu agar serius dalam memahami pelajaran langsung dari sang guru. Serius di apapun yang diucapkan oleh sang guru, maka harus serius untuk benar-benar memahami, atau at-ta'ammul, serius meresapi. Kemudian tafakkur, dipikir-fikir, memikirkan, maka suratid tikror dan banyak mengulang-ulang pelajaran. Jadi kalau sudah seperti itu, yudariku wayafhamu, pasti nanti akan mengerti dan faham. Jadi kuncinya agar seorang muta'alim atau seorang murid itu, kuncinya agar cepat paham terhadap pelajaran, pertama apa? Ayyajtahida fil fahmi,
bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua apa? Ta'ammul atau meresapi, mencoba untuk meresapi apa yang diterangkan oleh guru. Kemudian setelah itu apa? Setelah meresapi, yang ketiga adalah tafakkur. Yaitu tafakkur itu apa? Berpikir, memikirkan apa yang diucapkan oleh guru. Diulang-ulang, difikirkan, diresapi. Kemudian yang terakhir adalah kasrotit tikrar, banyak mengulang ulang. Kalau sudah 5 ini kalian jalankan, insya Allah pelajaran itu cepat masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita. Ya. Jadi kalau ada penjelasan dari guru agar kalian paham, maka yang pertama adalah ayyajtahida, bersungguh-sungguh dalam memahami. Kemudian meresapi, ta'ammul. Kemudian yang ketiga adalah berusaha memikirkan apa yang diucapkan oleh guru itu. Kemudian yang terakhir adalah kasrotit tikrar, banyak mengulang-ulang. Itu. Dengan demikian insya Allah maka akan paham terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kila, dikatakan hifdzu harfaini khairum min sima'i. Hifdzu tawi apal harfaini rong kalimat. Hifdzu harfaini utawi apal rong kalimat iku khairum min sima'i, luwih bagus katimbang krungu. Wikroini rong paragraf, rong kurung, rong paragraf. Wa fahmu harfaini, lan faham rong huruf iku khairun, luwih bagus min hifdzi, kala katimbang apal wikroini rong huruf atau 2 paragraf. Dikatakan hifdzu harfaini, hafal 2 huruf, khairum min sima'i wikroini, lebih bagus daripada mendengar tanpa hafal 2 paragraf. Wa aliniyah. Wa fahmu harfaini, dan faham 2 huruf, khairum min hifdzi, lebih bagus daripada hafal satroini, 2 baris. Jadi apa? Ini paragraf ini, kata-kata ini itu menggambarkan betapa tingginya seseorang yang paham. Orang yang paham itu lebih baik daripada orang yang hafal. Tapi orang yang hafal plus paham itu jauh lebih baik. Maka yang lebih baik itu adalah paham. Hafal 2 huruf, hafal 2 huruf aja itu bandingannya ya. Hafal 2 huruf itu lebih bagus daripada mendengar pelajaran tanpa hafal 2 paragraf. Jadi kalau kalian hafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengar tanpa hafal 2 paragraf. Tahu paragraf? Paragraf itu apa? Paragraf itu alinea. Ya. Kemudian
Wa fahmu harfaini khairun min hifdzi sab'in. Dan paham dua huruf itu lebih bagus daripada hafal dua baris. Jadi lebih tinggi tingkatan paham, paling tinggi tingkatan paham. Lebih bagus lagi kalau paham plus hafal. Jadi kalian ini dicetak menjadi seorang hafizah yang apa? Yang hafal plus paham. Jadi dengan kalian menghafal artinya perkata itu, diharapkan itu kalian paham terhadap apa yang kalian hafal. Ya. Jadi di Askar Kauni ini tujuannya kalian itu menghafal arti perkata itu adalah agar kalian itu paham terhadap apa yang dihafal. Membaca ayat ini, kalau sudah tahu, paham, hafal artinya, otomatis itu lebih mempercepat pemahaman. Maka kalian menghafal Al-Quran plus menghafalkan arti perkataannya itu, sehingga kemudian kalian paham, cepat paham, itu lebih baik, lebih bagus daripada sekedar orang yang hafal Quran tetapi tidak paham apa maksud ayat yang dibaca. Contoh, ada orang hafal Quran tapi dia nggak paham artinya. Nah, terus kemudian ada orang yang kalian santri Askar Kauni menghafal 1 juz tapi paham artinya, itu lebih baik paham 1 juz dan hafal artinya, paham apa yang dibaca daripada menghafal Al-Quran. Udah hafal Al-Quran satu Al-Quran, maka ya kalian harus bersungguh-sungguh dalam menghafal yang metode ini. Harus bersungguh-sungguh. Itu nilai plus bagi kalian, nilai tambah bagi kalian. Karena kalau orang hafal doang, hafal aja, itu diibaratkan itu seperti apa? Seperti burung beo. Tahu burung beo? Siapa yang tahu burung beo? Burung beo itu hanya bisa ngomong tapi nggak paham apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan. Siapa yang tahu burung beo? Fatin udah tahu burung beo? Udah. Terus Nisa udah tahu burung beo? Abdul udah tahu burung beo? Burung beo itu kan cuma bisa ngomong, ada tamu masuk ke dalam. Assalamualaikum, gitu kan? Assalamualaikum. Apa kabar? Kabarnya gimana? Burung beo. Nah, kalau orang cuma hafal doang, nggak tahu apa maksudnya, apa artinya, apa yang diinginkan oleh apa yang dihafalkan itu, ya seperti burung beo, hanya bisa ngomong tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Jadi kalian harus bersyukur. Mending kayak Abi baca juz 1, walamma ja'akum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, maka tahu artinya. Walamma ja'akum, dan tatkala datang kepada mereka kitabun, sebuah kitab, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, itu lebih baik daripada hafal 1 juz tapi enggak paham artinya.
Wa idza tahawana wa idza tahawana